nasional. Kayak apa sih fungsi ketahanan nasional itu? Nah, bener banget tuh. Tapi sebelum itu perkenalan dulu nggak sih? Benar banget. Kamu dulu deh yang perkenalan. Oke guys, jadi kenalin, nama aku Meisa Anissa Putri. Nama aku Alexandra Hasibuan. Nah, kita hari ini ada 3 narasumber yang bakal kita ajak bincang-bincang. Wah, rame banget tuh. Nah, sebelumnya boleh berkenal dulu deh biar teman-teman pada kenal. Halo semuanya, kenalin nama aku Mary Rizkyandani. Halo Mary. Hai. Halo semuanya, perkenalkan aku Lira Dwi Putri. Halo Lira. Halo semuanya, perkenalkan aku Diasti Diri. Halo Desti. Oh ya, kira-kira kalau boleh tahu akhir-akhir ini kegiatan kalian mau ngapain? Kalau aku sih, kalau akhir-akhir ini ya, kebanyakan itu ngelaprak gitu, ngerjain tugas-tugas yang mau selesaiin sebelum lebaran kan gitu. Bentar lagi kan lebaran. Iya benar-benar. Iya. Mudik. Bener mau mudik. Di semester 2 ini banyak gak kayak padat mungkin dari semester 1 kemarin kayak kaget nih gitu. Padat itu banget. Iya sih, lebih pada semester semester 1. 1. Lapraknya lebih susah ya? Bener. Sama mana minta asisiannya? Bener banget itu. Ini lagi akhir-akhir minta ACC. Iya. Ngejar deadline mau lebaran kan gitu. Ini kayaknya minggu-minggu tes ya kemarin-kemarin. Iya. Aman tesnya. Bisa juga aman. Oke ya. Nah, oke deh, kita langsung masuk aja ya ke acara intinya. Iya. Nah, apa sih ketahanan nasional itu kalau menurut pandangan Mary sebagai Gen Z? Menurut aku sendiri itu ketahanan nasional itu kayak suatu tanggung jawab yang bisa diemban oleh seluruh warga Indonesia nih, terutama tuh kayak masyarakat atau pemerintah, karena ketahanan nasional itu harus banget nih kita jaga dan kita kembangkan, karena biar masyarakat itu bisa terjamin gitu. Oke. Jadi ketahanan nasional itu nggak cuma masyarakat atau pemerintah ya, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Benar banget, karena kalau masyarakat sendiri tidak ada kesadaran atau bertanggung jawab, gimana ketahanan nasional itu bisa dikembangkan. Benar. Ketahanan nasional itu tanggung jawab seluruh Indonesia. Nah, Oke, jadi menurut pandangan Diasti sendiri, ketahanan nasional itu fungsinya sebagai apa itu? Menurut aku ya, ketahanan nasional itu memiliki fungsi yang banyak di negara kita. Apalagi negara kita ini kan negara yang luas dan berkembang gitu. Salah satunya itu sebagai daya tangkal. Kita bisa menangkal berbagai macam ancaman yang mengancam integritas dan identitas negara gitu. Terus ada lagi sebagai pengarah, itu memberikan arahan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan yang dimiliki. Contoh-contohnya apa aja tuh? Itu potensi yang bisa kita miliki itu contohnya dari sektor politik, itu ekonomi, budaya, sosial. Jadi ketahanan nasional ini berpengaruh banget ya sama Indonesia. Apalagi kita kan negara yang besar gitu, sangat berpengaruh pokoknya. Banyak nih fungsi-fungsinya. Betul. Kalau kita nggak jaga, Rusak gitu, pasti hancur banget. Iya. Kalau dari Lira sendiri, ada nggak contoh kejadian yang dapat mengganggu ketahanan nasional? Nah, ada nih kejadian yang bisa mengganggu ketahanan nasional. Contohnya itu ada serangan teroris. Contohnya itu ada pengeboman. Kemarin itu ada kejadian pengeboman gereja. Nah, itu bisa berpotensi untuk mengganggu ketahanan nasional karena penduduk itu kan dengan adanya pengeboman itu menjadi was-was, jadi takut. Iya, nah, hal itu bisa ketahanan itu menjadi sedikit berkurang. Nah, itulah jadi penyebab kejadian yang berpotensi untuk mengganggu ketahanan nasional. Nah, contoh lain itu ada konflik antar suku, antar ras, budaya, agama, itu bisa juga berpotensi untuk mengganggu ketahanan nasional. Di Indonesia juga banyak ya konflik-konflik suku tadi ya. Nah, iya itu contohnya. Di suku apa sih yang sering ada konflik-konflik kayak gitu? Itu kalau nggak salah itu ada Papua. Nah, Papua itu sering ya. gencatan senjata. Iya, benar. Balik lagi ke kejadian yang Papua tadi. Nah, itu kejadian itu bisa berpotensi menjadi ancaman untuk sebagai pengganggu ketahanan nasional. Ya, terus ada juga nih pengusiran mahasiswa Papua di Yogyakarta tuh. Nah, itu juga Mengancam itu. iya, itu mengancam.
ketahanan di Indonesia itu. Iya. Soalnya beberapa mahasiswa Papua yang di Yogyakarta yang mendukung kemerdekaan untuk Papua Barat memisahkan diri kan? Jadi Iya, Papua iya. itu Heeh. memisahkan diri. Nah itu yang membuat ketahanan nasional itu menjadi sedikit terganggu. Ya, jadi terpecah belah ya. Tahanan Indonesia tuh terpecah. Iya. Itulah tadi kenapa ketahanan nasional itu sangat penting sekali. Perannya itu sangat penting bagi negara kita. Kayak fungsinya tadi ya yang Iya kata benar, Bas, untuk menangkap, mengarah gitu. dari kasus tadi, kita nih sebagai generasi muda, apa sih yang bisa kita lakukan untuk dapat memperkuat ketahanan nasional? Menurut aku sebagai generasi muda atau Gen Z nih, dalam mempertahankan ketahanan nasional itu bisa dilakukan dengan cara semangat patriotisme atau nasionalisme. Karena dengan cara itulah kita tuh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang Indonesia. Tidak hanya itu sih, kita tuh bisa melakukan kepedulian sosial atau lingkungan kita lah. Berarti generasi muda sekarang itu sangat berperan penting dalam ketahanan nasional gitu ya. Benar, karena kalau tidak ada peran generasi muda, gimana ketahanan nasional bisa dipertahankan? Jadi perannya generasi muda ini besar banget ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Ternyata ketahanan nasional itu penting banget ya. Kayak apalagi kita nih sebagai generasi muda perannya ternyata besar banget. Dari podcast ini banyak nih pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, apalagi kan dari tadi diambilnya kejadian-kejadian itu banyak banget dampak negatifnya. Oke, makasih ya buat narasumber kita yang udah berkenan untuk hadir hari ini dan mau berbincang-bincang, ngasih pendapatnya, ngasih sebagian Z, ngasih pandangan tentang ketahanan nasional. Oke, semoga dari podcast ini banyak ilmu-ilmu yang bisa diambil. Oke, salam dadah.